Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 yang bertepatan juga pesta Santo Simon dan Yudas yang adalah rasul. Tentu saja Santo Simon ini bukan Petrus. Nanti kita akan baca dalam Injilnya. Dan Yudas ini tentu saja bukan Yudas Iskariot. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Saya akan mengomentari beberapa bagian atau mungkin sepotong-sepotong dari Injil hari ini sambil kita memperhatikannya. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Di antara kita di dunia timur, misalnya seperti dunia Jawa ini, orang seringkali juga berdoa. Orang-orang lama, orang-orang dahulu, orang-orang tua, itu berdoa di dalam gua atau dalam ceruk-ceruk pegunungan. Tetapi seiring dengan kehadiran dari Buddha, lalu cara untuk mencari Tuhan, menurut saya itu menggunakan tempat yang tinggi atau di bukit. Misalnya di sekitaran Bukit Menoreh juga ada semacam itu. Lalu ada peninggalan-peninggalan yang betul-betul karena dulunya untuk berdoa bersama-sama. Nah, Tuhan Yesus juga menggunakan bukit sebagai tempat untuk berdoa. Misalnya Taman Zaitun itu juga bentuknya bukit ya. Lalu tidak pernah menggunakan gua. Karena dalam kitab ini dinyatakan bahwa kalau di dalam gua, di dalam ceruk-ceruk yang dalam itu ketemunya bukan ketemu dengan Tuhan, tetapi ada hal-hal lain yang mungkin nanti akan menjadi seperti penampakan-penampakan lain. Tetapi itu tidak kita bahas, tidak perlu. Dan yang paling penting kita akan lanjutkan Injil ini. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Berarti murid-muridnya di sana ada banyak, dan dia hanya memanggil 12 muridnya. Lalu dia menyatakan bahwa murid-murid yang 12 itu disebutnya rasul. Siapa yang mengatakan rasul adalah Tuhan Yesus sendiri. Mereka itu siapa? Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, nama-nama ini ada nama yang sama seperti Simon yang tadi pertama kali disebutkan tadi, yang kemudian diberi nama Petrus oleh Tuhan Yesus. Lalu juga ada Simon yang lain yang disebut orang Zelot. Lalu ada Yudas anaknya Pak Alfeus, dan satu lagi Yudas Iskariot, yang mungkin anaknya Pak Iskariot atau rumahnya Iskariot atau di mana ya. Kita nggak usah memperhatikan itu lebih dulu. Tetapi ada Yudas dua, ada Simon yang dua. Lalu mereka ada yang bersaudara-bersaudara.
Yang saya mau perhatikan adalah bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu tidak saja didengarkan oleh banyak orang, tetapi bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai murid-murid. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar, itu ada muridnya. Dan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu memilih di antara 12 orang itu menjadi rasul. 12 orang di antara banyak murid menjadi rasul. Dan itu adalah murid pilihan yang akan mendengarkan pengajaran, yang akan diberi pelajaran lebih dari yang lainnya. Ini yang perlu kita perhatikan dalam istilahnya pengajaran agama kita. Tidak merupakan orang dekat atau tetangganya saja, tetapi benar-benar ini murid yang memang dicari, diambil, yang hidup bersama-sama dengan mereka, atau mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Kemana-mana dia ikut. Itu yang penting dari situ. Lalu Yesus turun bersama mereka. Karena tadi ada di bukit, lalu turun dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Berarti ada murid-muridnya juga yang memang banyak. Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem. Dari daerah pantai Tirus dan Sidon, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Yang pertama-tama adalah yang datang itu tidak hanya murid-muridnya yang banyak, lalu memilih dari 12 orang itu. Tuhan Yesus begitu pelaksanaannya. Lalu di tempat itu juga ada banyak orang selain murid-muridnya sendiri yang jumlahnya banyak dari luar daerah, dari dikatakan tadi dari Tirus, dari Sidon. Nah, itu yang mesti kita apa yang mereka lakukan di situ, yaitu mendengarkan. Yang pertama-tama itu mendengarkan dia. Lalu untuk disembuhkan. Jadi ada yang sakit lalu minta supaya disembuhkan. Juga yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Mereka lalu mendapatkan kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Orang-orang datang kepada Tuhan Yesus pengen menjamah, dumuk, nyenggol, supaya memperoleh kesembuhan, karena di situ ada kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti saya sendiri, bagaimana saya harus mencari energi baru, yaitu supaya saya lebih bersemangat lagi dalam kehidupan ini. Saya masih harus semakin dekat dengan Tuhan. Kalau bisa, saya bisa menjamah Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh orang-orang tadi, supaya ada kesembuhan dalam diri saya, ada semangat lagi yang muncul, ada kuasa Tuhan yang ada pada saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya kita semua beroleh pengajaran yang benar, beroleh kekuatan yang benar. Dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Melalui siapa? Melalui para rasul, melalui pengajar-pengajar selanjutnya yang diteruskan oleh Bapak Uskup, para imam, para gembala-gembala gereja, para katekis yang kita lakukan seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, inilah sharing saya. Semoga menjadi teman ngopi Bapak, Ibu, dan saudara, dan menjadi bahan renungan pula. Amin. Berkah dari